Kita ada di segmen 3, Talk to iNews. Kalau Anda baru bergabung dengan kami, selamat datang. Dan kita akan sekarang menyimak bagaimana pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kita tengah membahas mengenai Dirut Pelindo II, Erjelino yang ditetapkan sebagai tersangka. Lalu bagaimana tanggapan Wapres Yusuf Kala? Kita ambil dari laman okezone.com, JK menyampaikan untuk kita hormati KPK biar proses berjalan lah. Ia menolak berkomentar lebih jauh terkait kasus Erjelino, baik itu kasus pengadaan 10 unit mobile crane dan juga penetapan di kasus dugaan pengadaan 3 unit quay container crane atau QCC di Pelindo II. Lalu bagaimana pernyataan dari Menteri BUMN? Menteri BUMN Rini Sumarno menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib pasca penetapan Erjelino sebagai tersangka. Penetapan tersangkanya sudah terjadi di hari Jumat pekan lalu. Ia mengaku masih mengikuti prosedur hukum yang tengah berjalan, sedangkan untuk pengganti Erjelino dirinya mengungkapkan masih menunggu keputusan Dewan Komisaris PT Pelindo II. Lino dianggap melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri dan korporasi. Ini adalah sekali lagi yang disampaikan oleh Menteri BUMN. Kita simak berikut ini. Karena itu kami sedang menunggu, tentunya kami mengikuti proses hukum dan kami sedang menunggu laporan dari Dewan Komisaris dari Pelindo II. Sudah ada rencana untuk penggantian? Kami menunggu laporan dari Komisaris Pelindo II. Semua jawabannya sebetulnya sejenis lah ya, hormati proses hukum, dari kuasa hukum, dari teman-teman Pelindo II. Kenapa? Kurang pas pernyataannya, Bang Masinton. Soalnya mukanya kayak nggak nyaman nih. Kenapa? Rupsnya kan Menteri BUMN, gitu loh, walaupun ada Dewan Komisaris juga. Nah jadi begini, yang saya ini kan adalah kita harus menagih, ya, apalagi ini Pak Jokowi kan juga selalu meminta ingin pemerintahan bersih, penyelenggaraan negara yang bersih. Nah menterinya begini nih, tidak mendukung proses penataan ataupun penyelenggaraan BUMN yang bersih. Bahaya loh begini. Nah begini, saya kasih gambar. Tapi kan ada prosesnya kalau soal pengunduran diri dalam perseroan. Ini persoalan pertanggungjawaban moral. Ya persero lebih mudah, RUPS. Menteri BUMN itu sendiri, dia RUPS. Udah dia berhentikan, kenapa? Itu loh RUPS ya, itu undang-undangnya begitu. Nah saya harusnya seperti misalnya Dirjen Pajak gitu ya, tahu target nggak tercapai mau mundur begitu ya. Nah ini udah status hukum tersangka. Saya kasih contoh begini, mohon maaf, Pak Setnov itu pejabat yang dipilih oleh rakyat. Setia Novanto mantan ketua DPR maksud Anda? Dan tidak ada status hukum dia kemarin itu persoalan etika saja, tidak ada persoalan hukum gitu ya. Tapi belum. Beliau, iya nggak artinya. Sampai kemarin terjadi tidak ada. Artinya di sana ya. Beliau ya orang yang dipilih oleh rakyat. Sebagai bentuk pertanyaan moral saya menyatakan berhenti sebagai ketua DPR. Itu. Ini ya sudah jelas tersangka. Kita menghormati ajas praduga tak bersalah tadi, tapi dalam etika penyelenggaraan negara. Kenapa nggak mundur gitu kan? Iya dong. Dan kenapa tidak diberhentikan juga oleh menterinya? Kenapa nggak mundur aja sih? Menterinya kalau nggak yang memberhentikan gitu loh. Atau misalnya Pak Linonya sendiri yang punya inisiatif itu sebagai itikat baik. Jadi begini, berangkat dari penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, sampai ini hari apa ada kita tahu hasil pemeriksaan BPK. Karena kalau saya katakan tadi, RUPS itu lembaga tertinggi. Dan BPK kita ini setiap tahun periksa keuangan penyelenggaraan. Tapi kan Pak Alfons, ini seperti apa ya? Logika berpikir sederhana saja orang-orang berpikirnya. Ini ketersangkaan yang juga menjadi tanda tanya di kepala saya. Berarti Anda nggak percaya sama proses hukum di KPK nih? Tanda tanya saya katakan, karena apa? Orang sudah mau berhenti besok atau lusa sebagai komisioner, tiba-tiba ini hari menetapkan ketersangkaan. Bayangkan, bisa kita bayangkan bagaimana para komisioner KPK mendatang itu tiba-tiba ketiban lumpur. Karena apa? Tapi kan ini proses panjang, nggak mungkin gara-gara mau berhenti sekonyong-konyong lalu kemudian udah deh sebagai katakanlah prestasi terakhir jangan menutup begitu. Tugas sebagai pimpinan KPK. Tapi kan nggak begitu seharusnya. Tidak harus, ini KPK punya gaya. Masih kita ingat pada saat
Presiden ini hari umumkan seseorang menjadi calon Kapolri, KPK mendadak bikin ketersangkaan. Terus apa yang terjadi? Di pra-peradilan mana alat bukti yang cukup untuk mentersangkakan orang? Nah, tapi di sisi ini saya ngerasa Bang Mas itu agak standar ganda. Di sisi lain kadang nggak sepakat sama KPK, tapi kali ini kayaknya pro banget sama KPK. Beda, gini, kalau saya itu nggak pernah pro kontra terhadap KPK. Saya meletakkan proporsi yang benar gitu. Nah begini, apapun ya berkaitan dengan Pak Lino BUMN dan kemudian Menteri BUMN, kan jelas ada peraturan Menteri BUMN, iya kan? Terus ada undang-undang tentang pengelolaan BUMN yang bersih, ya. Nah itu dilaksanakan dong. Nah ada apa? Saya menduga-duga ini. Apa dugaan Anda yang paling kuat? Saya menduga-duga ini ada saling keterkaitan dan ada yang sedang Siapa saja? Dan khawatir kenapa nggak diberhentikan, kenapa juga kemarin dilindungi betul, jangan-jangan ada kong kali kong apa ini? Menduga-duga, jadi menduga-duga. Iya, jangan-jangan ada yang ditutupin. Saya nggak ke sana. Cuma Menteri BUMN aja. Iya, artinya kita menduga-duga kenapa kok nggak diberhentiin gitu loh. Dan kemudian Pak Lino juga kenapa nggak mundur aja? Kenapa dia juga tidak mundur? Yang menariknya dari PDI Perjuangan ada saling pegang kartu nih di antara Pak Lino sama Menteri BUMN. BUMN. Yang menarik dari PDI Perjuangan sikapnya diantaranya ada secara politik bahwa untuk urusan Setnov misalnya Anda quote-unquote membelain, untuk urusan pemerintahan Rini Sumarno kan adalah pembantunya presiden. Enggak, gitu kita ya. nggak bela Setnov. Di mana bela Setnov? Tadi kan Anda membandingkan bahwa lebih elegan Enggak, sikap. saya kasih contoh. Kasih contoh itu kan bukan berarti membela. Nggak bela ya jadinya. Kita kan harus fair gitu loh Bu Tina. Saya kasih contoh. Pak Setnov saja yang dipilih oleh rakyat, ya dia menyatakan mundur, belum ada status hukumnya gitu loh ya. Itu hanya persoalan pelanggaran etik gitu, mundur kok. Nah ini sudah jelas, ya status hukumnya sudah tersangka, bahwa nanti dia bersalah atau tidak itu di pengadilan ya. Kita tetap ajas praduga tak bersalah. Tapi ketika status hukum seorang pejabat itu tersangka, dia berhenti gitu loh. Kepala daerah saja berhenti, Menteri Mendagri lah langsung mengeluarkan surat pemberhentian. Okay. Nah ini tidak di BUMN, ini bahaya. Nah nanti ya pejabat-pejabat BUMN kita di rootnya kalau ada yang melanggar hukum dan dibiarkan begitu, cilaka enggak? Ya, cilaka enggak kita? Artinya ada pembiaran ini. Siap. Ini aja luar biasa. Saya ingin tanya yang teknis, yang publik kelihatannya saya yakin banyak juga tidak terlalu paham. Menggambarkan aja antara QCC sama mobile crane gitu ya. Kue container crane itu bentuknya kayak kira-kira manfaatnya itu seperti apa sih? Bentuknya kayak gimana? Jadi kalau mobile crane itu bentuknya mobile dia. Jadi bisa Bongkar muat barang juga, bongkar tapi muat dia barang? lebih mobile. Oke. bentuknya. Sedangkan kalau QCC itu dia itu di pinggir dermaga, itu bongkar muat dari kapal menuju dermaga. Nah itu QCC. QCC ini biasanya dipakai di pelabuhan-pelabuhan besar. Sedangkan untuk kasus yang ada di saat ini QCC 3 QCC ini yang kita tahu bahwasanya 3 QCC ini salah satunya dia tidak sesuai dengan kajian. Jadi menurut kajian seharusnya hanya di Lampung, di Palembang dan di Pontianak tidak dibutuhkan QCC dengan twin lift. Karena apa? Karena kedalaman draft dan yang lainnya. Kalau kedalaman draft kolam itu akan membutuhkan kapal yang besar. Jadi kira-kira gini, membutuhkan spesifikasinya harusnya nggak pakai QCC gitu kira-kira Nggak pakai sederhananya. twin lift. Nggak pakai twin lift. Iya. Sederhananya buat orang yang awam. Kalau Iya. mobile crane itu Nah, mobile crane ini lebih parah. Dia justru tidak digunakan sama sekali, ditolak oleh cabang-cabang sehingga akhirnya dikembalikan di pelabuhan. Kenapa? Karena masalah kecepatannya dia sama sekali. Kalau misalnya di GICT itu 30 move per hour, nah ini kemungkinan bisa cuma 8 move per hour. 8 gerakan per jam, sehingga 8 gerakan per jam, iya. sementara Kalau di kebutuhannya GICT rata-rata 30. Iya, sekitar 20 sampai 25. Kalau kita paling cepat di GICT sekitar 30. Berarti sepertiga lebih lambat dibandingkan yang normal, yang katakanlah normal, begitu ya. sehingga akhirnya cabang-cabang itu melakukan penolakan. Penolakan karena kalau bahasa lagi-lagi awam melelet. Ya lelet, sedangkan mereka kan pasti ditanyain nanti.
Ini kebutuhan Berhubungan sama produktivitas juga nanti tiap cabang. Nah, iya, produktivitas setiap cabang. Sehingga akhirnya mereka menolak, pada akhirnya menganggur. Hingga pada akhirnya waktu itu Pak Budi Waseso dengan Barreskrim melihat ini sebagai total loss. Kenapa? Karena digunakan alatnya sehingga. Jadi gini, kayak kita belanja itu ya, ibu-ibu di rumah misalnya beli panci gitu sederhananya. Butuhnya pancinya ukuran berapa inch, tapi belinya sekian inch. Nah. Panci gede padahal lebarannya setahun sekali gitu ya, Nah, masak banyaknya setahun sekali, akhirnya nggak kepake. Nah, Itulah dianggap sebagai loss gitu ya. Nah, total loss. Nah, itu uang negara, bukan uang pribadi. Kalau uang rumah tangga. Nah, kalau uang bang suami negara. tinggal bilang, maaf ya, betul. ini apa namanya kegedean, dijual lagi boleh nggak? Ya. Misalnya. Nah, itu itu dia. sederhana ya. Pak Alvan silakan. Kalau disampaikan total loss dan sebagainya, Barreskrim bukan badan yang melakukan penilaian terhadap sebuah korporasi melakukan tindakan beli atau tidak, gunakan atau tidak, total loss atau tidak. Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi Nggak pada tempatnya Barreskrim kemudian menilai total loss? bukan badan yang punya kualifikasi atau kompetensi menyatakan itu. Jangan sampai nanti kita tanya dokter hewan, apa sakit gigi orang ini bisa diobati apa enggak? Jangan. Saya orang kedokteran gigi loh Pak. Jadi salah ya, maksudnya jangan sampai salah. Kita menanyakan kepada sumber yang mempunyai kualifikasi secara hukum memberikan sebuah prediksi ataupun perkiraan total loss atau tidak gitu loh. Nah itulah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu menghitung efektivitas kinerja maupun performa anggaran nantinya. Mas Bapak. Ya, kalau di manajemen sebutannya sunk cost. Jadi itu namanya investasi yang terbenam, sehingga nggak bisa dijual lagi. Mungkin kalau misalnya dijadikan dibelah-belah mungkin bisa itu dijual kiloan, tapi kalau menurut saya ya ini udah jelas-jelas fakta investasi sedemikian besarnya. Kalau menurut Pak Lino waktu itu kita lihat di transkripnya loh, ini kan sama dengan kayak kepolisian atau tentara membeli tank itu nggak digunakan nggak apa-apa, nanti kalau buat perang kan seperti itu. Ini kan jadi sebuah analogi yang salah yang dilakukan. Kita ada transkripnya kok kalau misalnya mau menjadikan bukti hal-hal seperti itu. Contoh seperti yang gampang aja. Kita lihat di Jalan Sudirman itu kan DKI itu pasang kamera-kamera untuk menghitung mobil-mobil nomor genap, nomor ganjil. Tidak dipakai sampai ini hari. Atau mungkin ada APBD yang keluar, tiang-tiang pancang di dalam DPR sampai Kuningan kok tidak dipakai. Korupsikan aja dulu kalau begitu. Tetapi kebijakan keputusan korporasi biar diukur tanpa saja oleh korporasi. Nah, pertanggung jawab korporasi itu nanti di RUPS ataupun BPK periksa. Ini jadi total loss atau bukan? Yang saya katakan tadi, polisi itu punya kerjaan menyidik dan menyelidik, itu tidak masuk ke sistem akuntansi seperti itu. Karena kalau total loss dan sebagainya, sunk cost dan sebagainya, ini akuntansi. Polisi tidak belajar akuntansi. Berarti Jadi, kemarin tindakan Barreskrim juga nggak tepat menurut Anda? Barreskrim hanya bertindak berdasarkan keterangan BPK atau rekomendasi BPK itu mereka lihat untuk dipakai. Contoh yang misalnya kalau mau dibilang tepat atau tidak, sekarang saya tanya Mbak Yawatina, gerbek kandang sapi itu terus apa kemana hari ini? Gerbek Yayasan Pertamina kemana kalau itu tepat gitu kan? Jadi kita juga harus secara jernih melihat pekerjaan profesionalisme kerjaan ini karena dibayar negara dengan uang rakyat, jangan asal-asal gitu loh. Kalau sudah segmen lagi ya kita bapak-bapak sesaat lagi dengan Anda pemirsa.